Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudaraku yang terkasih. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Saya percaya dan saya terus berdoa agar kita selalu sehat, selalu di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari. Hari ini kita akan melanjutkan Amsal Kehidupan pada bagian yang ke-21, tidak terasa. Dan hari ini kita akan belajar dari Amsal pada pasal yang ke-21 ayat yang ke-2 sampai yang ke-3. Demikianlah firman Tuhan. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ayat yang ketiga, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Saya akan bacakan sekali lagi. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Judul pada Amsal Kehidupan pada bagian yang ke-21 ini adalah hati-hati dengan hati. Saudaraku yang terkasih, dalam versi terjemahan firman Allah yang hidup katakan demikian, kita dapat membenarkan setiap perbuatan kita, tetapi bagi Allah yang penting ialah maksud hati. Keadilan dan kejujuran lebih menyenangkan Allah daripada persembahan kurban. Kalau dalam terjemahan versi mudah dibaca dikatakan demikian. Orang menganggap segala sesuatu yang dilakukannya baik, tetapi Tuhanlah yang menentukan alasan yang sebenarnya yang akan dilakukan. Jadi saudaraku yang terkasih, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa harus hati-hati dengan hati? Pada Amsal yang keempat, pasal keempat ayat 23 dikatakan hati ini adalah pusat daripada kehidupan. Hati menjadi pusat segala kehidupan. Jadi hati yang pertama adalah pusat kehidupan. Yang kedua dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, pasal keempat ayat 23 Amsal dikatakan jalan atau arah kehidupan kita. Jadi mengapa harus hati-hati dengan hati? Karena hati yang pertama adalah pusat daripada kehidupan. Yang kedua adalah jalan atau arah yang menentukan langkah kehidupan kita. Itu dimulai dari hati. Lalu selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Tuhan Allah lebih tertarik kepada hati daripada kepada kurban persembahan? Karena yang pertama, kenapa Tuhan lebih tertarik dengan hati? Karena yang pertama, kita ini cenderung membenarkan diri kita, membenarkan setiap perbuatan-perbuatan kita yang menurut kita benar untuk kita lakukan. Yang kedua, kenapa Tuhan lebih tertarik dengan hati? Karena kita cenderung menganggap baik segala sesuatu yang menurut kita baik untuk dilakukan. Yang pada intinya adalah Tuhan yang pertama, Tuhan gak mau kita salah jalan. Yang kedua, Tuhan gak mau pusat kehidupan kita menjadi hancur. Karena tadi, mengapa harus hati-hati dengan hati? Karena hati adalah pusat kehidupan. Yang kedua, hati adalah jalan atau arah untuk langkah selanjutnya di dalam setiap kehidupan kita. Jadi pertanyaan selanjutnya yang untuk kita menjadi perenungan pada hari ini adalah hati yang seperti apa yang Allah berkenan di dalamnya. Kalau kita baca di ayat yang ketiga dikatakan melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Kalau dalam terjemahan versi firman Allah yang hidup dikatakan keadilan dan kejujuran lebih menyenangkan Allah daripada persembahan kurban. Jadi hati yang seperti apa yang berkenan di hadapan Allah? Yang pertama, hati yang benar. Yang kedua, hati yang adil. Hati yang benar dalam konsepnya, dalam hati yang benar ini terdapat hati yang selalu punya motivasi melakukan kehendak Allah. Itu adalah definisi dari hati yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Hati yang kedua, hati yang berkenan di hadapan Allah adalah hati yang adil, hati yang memiliki keadilan. Di dalam pengertiannya, hati yang adil adalah
kita mau diperlakukan seperti orang lain memperlakukan kita. Oleh sebab itu, kalau kita mau memiliki hati yang adil, kita harus memperlakukan orang lain dengan baik dan benar. Jadi hati-hatilah dengan hati, karena hati menjadi pusat kehidupan, karena hati menentukan jalan atau arah kehidupan kita selanjutnya. Karena Tuhan gak mau kita salah langkah, Tuhan gak mau pusat kehidupan kita menjadi hancur, hati kita menjadi hancur karena hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan ada dua hati yang menyenangkan hati Allah. Yang pertama, hati yang benar. Hati yang benar melakukan kehendak Allah. Dan kedua, hati yang adil. Hati yang selalu memperlakukan orang lain dengan baik dan benar. Pesan kuat pada sore hari ini adalah kecenderungan kita untuk melakukan kesalahan di dalam hati selalu terbuka setiap saat. Oleh sebab itu belajarlah untuk memiliki sikap hati yang tetap berada di dalam kebenaran firman Allah. Hati yang berada di dalam keadilan, hati yang ada di dalam keadilan setiap saat, yang memiliki tujuan hanya untuk menyenangkan hati Allah. Jadi hati-hatilah dengan hatimu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Amin.